Oke Pak, Cak. Pertanyaan terakhir nih Cak. Nah, Legislatif apa eksekutif Cak? saat ini kursi kita 6. Nah, itu Kita targetnya. pemenang Keempat, keempat ya. tahun 2019. 19. Target saya jadi pemenang pertama di 2024 nanti. Tetapi konsentrasi utama saya adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang. Itu tugas utama saya. Tapi kalau yang ditanya apa yang membahagiakan, nah itu banyak gitu kan. Salah satu yang membahagiakan itu ketika kita melihat orang tersenyum. Nah ini nanti malah nggak menguntungkan banyak orang. Jadi ketika kita sudah jadi pimpinan, kita harus berani berkorban. Karena kesuksesan kita ini bukan diri kita naik, tetapi yang kita pimpin ini naik. Kalau partainya perintahkan, ya kita harus ikut. Ya. Tapi kalau partainya nawarin, Pak Nawa, Cak, maju bupati ya, saya bilang yang lain aja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner. Saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager Tribun Banten. Sekarang saya sedang berada di ruangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang. Di ruangannya beliau adalah Bapak M. Nawa Said Dimyati atau akrab disapa dengan Cak Nawa. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Cak Nawa. Waalaikumsalam Mas Adi. Agung Pak. Oh Agung. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya selamat Pak. Partai Demokrat menjadi satu di antara 17 yang lolos verifikasi atau Alhamdulillah. Nah setelah itu mau ngapain Pak Ya persiapkan persiapannya? menang pemilu 2024. Nah persiapan itu kita lakukan dengan yang pertama adalah konsolidasi organisasi. Konsolidasi organisasi itu kita lakukan yang pertama adalah menata struktural Ya. DPC Kabupaten Tangerang ya. Kabupaten Tangerang, kemudian struktural kepengurusan di tingkat kecamatan. Alhamdulillah 29 kecamatan telah selesai. Terus setelah itu menyusun struktur di tingkat desa atau kelurahan ranting. Dari 29 kecamatan kita sudah selesaikan 24 kecamatan. Kita berharap sisa waktu bulan Desember ini 5 kecamatan selesai. Jadi nanti bangunannya ketika sudah selesai semua, itu struktur pengurus ranting kita punya pengurus kurang lebih sekitar 2.740 ya. Kemudian di struktur tingkat kecamatan itu kita punya 580. Tetapi prakteknya di tingkat ranting ini sekarang sudah lebih dari 3.000 pengurus yang sudah menerima SK dilantik dan di rumahnya udah pasang bendera Partai Demokrat. 3.000 orang. 3.000 orang. Berarti ada 3.000 rumah gitu Pak? 3.000 rumah. 3.000 rumah. Nah kalau misalnya targetnya nanti pasti pileg Pak ya? Pileg, Pileg, pilpres, pilpres, dan pilkada. pilkada. Tentu pileg dulu ya Pak ya? Pileg dulu. Nah kira-kira ini kan suara di Kabupaten Tangerang ada 6 kursi Pak ya? Saat ini kursi kita 6. Nah, itu Kita targetnya. pemenang keempat Ya. tahun 2019. Target saya jadi pemenang pertama di 2024 nanti. Jadi dari 6 kursi ada beberapa wilayah daerah pemilihan yang kami harapkan kursinya nambah, tidak 1 tetapi jadi 2. Jadi 2. Berarti total kira-kira berapa di Kita target? berharap 10 10 ya. kursi. Berarti hampir 50% nih. 11 11%. itu kalau Hampir 100%. 11%-nya itu Iya. 10%. 10%. 10%. Berarti ada 10 kursi lagi untuk itu Pak ya? 20% ya. 20%. 20% kan 55 kursi ya. Ya. Nah, strateginya apa ini Pak kira-kira? Ya strateginya sederhana aja. Kekompakan, soliditas ya. Tadi yang saya sebut tadi itu adalah infrastruktur yang nanti merupakan titik-titik kumpul caleg kita. Jadi kalau ada kurang lebih sekitar 3.000 rumah, berarti itu ada 3.000 titik kumpul. Ya, yang nanti kita
akan persilahkan caleg-caleg dari Partai Demokrat baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan DPR RI untuk lakukan konsolidasi, narik kanan kirinya. Karena dari 3.000 itu saya berharap Agustus 2023 ini sudah ada 11.000 kader, yaitu setara dengan jumlah TPS yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk bacaleknya berapa? Banjarnya untuk kabupaten 55 orang. Oh, 55 orang. Ya, kata ya. Ya. Nah, untuk Kabupaten Tangerang, kalau provinsi Provinsi kan sekarang dibagi 3 dapil. ya. Dapil Tangerang A itu dapil 1 dan dapil 2 ada 14 kecamatan dari mulai Jambe sampai dengan kecamatan Sukadiri. 9 kursi. 9 kursi. Kemudian dapil Tangerang B itu 8 kecamatan. Dari Kosambi sampai dengan Rajek ya. Terus itu 9 kursi juga. Terus kemudian dapil Tangerang C itu 8 kursi, itu terdiri dari 7 kecamatan. Dapil ya. Target kita karena tahun 2019 kita dapat 2 kursi, target kita bisa dapat 4 kursi lah nanti di tahun 2019. Oke, Pak Cak Nawa ini sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten juga ya? Ya kebetulan saya diberi amanat untuk itu. Ini sebuahnya apa sekarang Pak? Selain konsolidasi partai tadi? Ya sibuk kerja sebagai wakil rakyat ya. Ini tahun-tahun akhir. Ya betul. Banyak hal yang kita perlu kejar. Kebetulan saya kan lebih banyak diberi domain untuk ngatur rapat-rapat, dalam artian jadwal rapat-rapat ya di Bamus. Hari ini tadi ada 2 perda yang kita telah selesaikan dan beberapa hari lagi nanti juga akan ada. Terus lagi sibuk nyusun laporan kinerja ya. DPRD tahun 2022 sama sibuk mulai mau masuk ke Subang kan, sekarang baru RKPD, rencana kerja perangkat daerah ya, nanti habis itu Subang. Nah kalau di partai sampai saat ini saya masih fokus pelantikan tingkat ranting. Jadi ranting itu setara dengan desa. Nah di ranting ini memang Seprovinsi Banten ya? enggak, kabupaten aja. Kabupaten Tangerang. Kabupaten aja itu 274 desa kelurahan. Ya kan? Sudah 250 yang sudah selesai. Sisanya saya berharap dalam waktu 1 bulan ini, akhir bulan ya ini sudah selesai. Ya paling-paling kalau seandainya molor awal-awal Januari semuanya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan start dengan kegiatan pelantikan pengurus di tingkat kecamatan. Kita lakukan secara serentak sekaligus apel akta kemenangan Partai Demokrat 2024 di tingkat Kabupaten Tangerang. Yang kedua, kami juga banyak ngumpulin anak-anak muda untuk bikin konten-konten kreatif. Konten-konten kreatif ya yang kemudian kita buat narasi yang kuat, kita sebar di media sosial. Nah ini kita juga jalan, alhamdulillah kayak TikTok kita itu kadang-kadang sekali up itu bisa sampai 28K gitu kan ya yang melihat. IG kita juga seperti itu, karena mau tidak mau di era digitalisasi ya kita juga harus menggunakan media-media itu. Itu sosialisasi program Demokrat ya? Iya termasuk. Jadi ada yang namanya itu Badan Komunikasi Strategis. Nah Badan Komunikasi Strategis ini tugas utamanya membuat konten, ya, buat konten dari semua kegiatan dilakukan. Baik itu kegiatan yang dikepalai oleh bidang organisasi, bidang pemenangan pemilu, bidang pemberdayaan masyarakat, ya, bidang pendidikan dan pelatihan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia yang ngemas
kontennya, bikin narasi, mereka yang kita berikan tugas untuk menyebar kemana-mana. Oke. Nah, Cak Nawa ini selain konsolidasi partai politik, nah Cak Nawa ini kan sudah 3 kali periode sebagai legislatif, Pak. Kira-kira 2024 nih rencananya mau seperti apa Cak Nawa? Saya sih pinginnya naik kelas, jadi ke DPR RI ya. Itu pun kalau diberikan mandat oleh DPP, biar ada regenerasi. Karena kalau saya tetap di tingkat provinsi, biasanya kawan-kawan malas ini yang satu dapil dengan saya untuk maju kan ya. Ya kita mau nggak mau harus naik. Masalah jadi enggak, itu urusan bukan urusan kita kan urusannya cuma ikhtiar. Tetapi konsentrasi utama saya adalah bagaimana memenangkan Partai Demokrat di Kabupaten Tangerang. Itu tugas utama saya. Jadi bukan memenangkan diri saya ya untuk menang, tapi adalah menangkan Partai Demokrat. Makanya ada banyak hal yang kita akan lakukan dan yang sudah kita lakukan. Selain tadi kita juga nurunkan BPPM, Badan Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat, ketika ada musibah turun ya, inventarisir misalkan sekarang lagi banyak stunting ya, turun untuk memberikan bantuan. Terus kemudian ya macam-macam lah. Nah, terus kemudian di di Papilunya, Badan Pemenangan Pemilu, Bacalek kan yang daftar di kita ini sudah ada 70-an orang. Pasti ada yang nggak lolos karena yang kita akan kirim 55 orang. Iya betul. Nah ini juga ada pergerakan di Bacalek ya. Kita minta mereka sudah mulai melakukan turun sosialisasi dirinya, sosialisasi Partai Demokrat itu kan di tengah masyarakat. Sambil itu nanti menjadi salah satu dasar bagi kami ya untuk memberikan skor. Ya, ada scoring kan. Kapabilitasnya seperti apa, modal sosial itu maksudnya kita dari modal sosial. Modal sosialnya seperti apa itu nanti bagian daripada skor bagi kita layak dan tidaknya untuk kita majukan sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Nah 55 itu kan bisa jadi kemungkinan tidak terpilih semua Pak ya? 55 bacalek pasti. Pasti itu ya? Yang terpilih tak mungkin semua. Kalau pilih semua luar biasa itu. Jadi isinya Kabupaten Tangerang cuma biru saja itu kan ya. Nah makanya Pak, untuk mengantisipasi misalnya ada yang nggak terpilih kan biasanya tuh kalau DPP sudah membuat siasat, ada PP nomor 3 tahun 2021 itu terkait dengan pencalekan ya, kampanye. Di situ diatur dengan rigid. Jadi caleg yang tidak terpilih itu seperti apa, caleg yang terpilih seperti apa. Jadi ada kewajiban caleg yang terpilih terhadap caleg yang tidak terpilih. Jadi diatur secara rigid di situ. Insya Allah aman lah. Aman, insya Allah. Amin, amin. Nah Cak Nawa, selama 3 periode jadi anggota Dewan ini ada nggak pengalaman yang sampai sekarang tuh nggak terlupakan Cak Nawa? Sebagai anggota legislatif tadi. Pengalaman yang nggak terlupakan apa ya? Kayaknya hampir semua pengalaman terlupakan. Berarti nggak ada manusia ini kan apa? Ketika ada sesuatu baru datang kan ingatan ini kan seperti kayak memori kan numpuk-numpuk gitu kan ya. Tapi kalau yang ditanya apa yang membahagiakan, nah itu banyak gitu kan. Salah satu yang membahagiakan itu ketika kita melihat orang tersenyum. Orang minta tolong mengajukan program A, program B, program C, baik itu terus kemudian kita mampu perjuangkan ya, terwujud, mereka tersenyum, itu bahagianya minta ampun. Berarti ketika membantu, ketika masyarakat dibantu terus kemudian mereka tersenyum itu satu hal yang tidak terbayarkan ya? Iya, bahagia itu. Nah Cak Nawa bisa ceritakan nggak awal kemudian menjadi anggota legislatif itu dari dulu seperti apa sih? Apakah memang sejak kecil itu pengen bercita-cita di bidang politik atau bagaimana? Nggak ada. Saya itu dulu cita-cita saya itu jadi presiden. Satu kampung sama Pak SBY di Pacitan ya. Ketika kecil ditanya sama bapak,
pengen jadi apa? Itu ada gambar Pak Harto kan dulu ya, mah. Iya. Saya bikin kayak gitu tuh Pak, itu kan Pak Harto kan ada fotonya masih muda, sedakap gitu. Itu kecil ya. Ya. Tetapi ketika sudah mulai besar saya nggak punya cita-cita khusus. Masuk politik itu ya memang sejak kecil. Sejak kecil itu saya sudah mengenal dunia politik. Karena almarhum bapak saya ini orang yang juga senang mengikuti berita-berita politik. Nah, pada zaman Orde Baru ini kan informasi kan nggak sebaik saat ini. Jadi pada saat itu ada radio suara Surabaya. London, London. ya, suara Australia, suara Amerika itu yang beliau selalu dengarkan ya. Nah, di situ saya juga ikut mendengar. Terus kemudian wilayah saya itu juga wilayah yang oposisi terhadap pemerintah. Jadi kampung saya di Malang itu oposisi terhadap pemerintah, makanya jalannya nggak pernah dibangun. Sampai sekarang nggak? Sekarang udah nggak, di zaman Orde Baru. Zaman Orde ya Baru. kan? Oposisi terhadap pemerintah, ya mau nggak mau akhirnya ya bersentuhan lah dengan tokoh-tokoh politik pada saat itu. Saya SMA itu sudah jadi salah satu ya pengurus di tingkat kecamatan, namanya Komca waktu itu. Koordinator kecamatan itu kan, tapi saya bukan koordinatornya, salah satu bagian. Itu di P3. Oh, organisasi. Nah, udah mulai belajar di situ. Sampai kemudian perguruan tinggi, aktif di organisasi Mahasiswa. ekstrakurikuler ya. Kemudian dilarang untuk aktif di kegiatan-kegiatan politik oleh orang tua, vakum saya. Sampai kemudian tahun Kenapa itu dilarang Pak? Karena nggak pernah nggak pulang? fokus. Oh, nggak fokus. Nggak Nggak fokus kuliah? fokus tuh kuliah, nggak fokus, ya begitulah. Ya kan? Kemudian tahun 2004 itu saya ditelepon ibu, suruh bantuin Pak SB, katanya mau maju jadi presiden. Itu kan? 2004 ya. 2004. Dari situ saya sudah mulai rajin lagi. Nah, kemudian saya diminta setelah pemilu legislatif 2004 itu, saya sudah mulai aktif ikut kampanye kawan-kawan. 2004-nya saya diminta untuk jadi ketua tim pemenangan SBJK tingkat Kabupaten Tangerang. Jadi waktu itu namanya itu adalah tim kampanye gabungan. Ya, saya ketua tim Kabupaten Tangerang. Nah, setelah pemilu 2024 selesai sudah kembali lagi ke aktivitas seperti biasa. 2004 ya? 2004 sampai kemudian 2005 salah satu kawan yang kita bantu pada saat pemilu dia jadi namanya itu Haji Aris Sudiono. Aris Sudiono sudah meninggal, semoga almarhum diterima ya di sisi Allah. Ngajak saya, Pak Lawak bantuin saya ngurusin partai gitu kan. Nah, dari situlah kemudian terjun 2009 saya maju, alhamdulillah dilantik. Meskipun saya tidak punya apa-apa pada saat itu. Modalnya apa terus Pak? Modal sosial saja. Jadi modal kawan, kawan kita banyak. Kemudian kita mau capek, ya, meyakinkan kawan-kawan untuk bersama-sama berjuang. Dan itu kemudian saya wujudkan. Satu periode itu yang saya bangun cuma desa saya. Ya, ya hampir itu yang saya bangun desa saya. Di Kabupaten Itu Tangerang di Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian 2014 naik ke provinsi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kira-kira kan tadi diminta Ibu untuk membantu pemenangan Pak SBY. Kira-kira setelah ini ada nggak Ibu kira-kira minta? Belum. Cak Nawa udah belum. Jadi apa ya, bupati kayak atau gubernur? Nah, kalau bupati itu kan saya kan harus paham bahwa di Kabupaten Tangerang itu banyak orang-orang yang bagus kan, orang-orang hebat. Selama tidak ada perintah partai ya saya nggak akan ambil itu. Cuma tugas saya ini kan sekarang memenangkan partai. Kalau saya sudah berpikir saya sendiri mau maju
calon bupati, Nggak fokus nanti ya. nanti urusan ngerjain partai itu Bisa keteteran. lebih banyak sifatnya personal. Iya. Nah ini nanti malah nggak menguntungkan banyak orang. Jadi ketika kita sudah jadi pimpinan, ya kita harus berani berkorban. Karena kesuksesan kita ini bukan diri kita naik, tetapi yang kita pimpin ini naik semua. Itu menurut saya kesuksesannya itu di situ. Secara komunal ya, Ya, secara masif. Berarti kalau misalnya nanti Partai Demokrat ketika 2024 pileg itu suaranya banyak, terus Cak Nawa terpilih sebagai Anggota legislatif DPR kembali ya, ya. DPR RI lagi. Nah kan itu masih ada proses untuk ya, pilkada. pilkada. Berarti bisa saja kemudian kalau misalnya Partai Demokrat, Kalau partainya perintahkan, ya kita harus ngikut. ya. Tapi kalau partainya nawarin, Pak Nawa, Cak, maju bupati ya, saya bilang yang lain aja. Kan, gitu. Cuma kalau perintah nggak ada koma, titik ya kita mau nggak mau. Sebagai kader partai kan kita harus fatsun, taat terhadap pimpinan. Kan seperti itu, Mas. Oke. Tapi masih ada PR nggak setahun ini sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Banten? Ini kan masih ada 1 tahun ini. Kira-kira yang skala prioritas apa nih, Cak? Lebih dari 1 tahun, Mas. Lebih dari 1 tahun ya, betul. Iya, sampai September 2024, Mas. Iya. Jadi banyak lah. Jadi Banten ini kan saat ini dipimpin oleh PJ. Nah, PJ itu kan automatically kan tidak punya legitimasi politik. Ya. Karena tidak punya legitimasi politik, maka dia tidak bisa membuat yang namanya itu rencana kerja jangka menengah atau RPJMD. JMD ya. Ngikutnya mau tidak mau ngikut pusat, RPD kan ya, Iya. ikut pusat. Nah, tugas kita yang utama adalah menjaga antara kepentingan daerah ya dengan kepentingan pusat. Kalau gubernurnya terus-menerus yang diomongin hanya kepentingan pusat, sementara masyarakat gimana? Nah, tugas utama kita saat ini, teman-teman di DPRD yang kebetulan kepala daerahnya adalah PJ, adalah itu. Jaga keseimbangan itu. Makanya dari mulai proses RKPD kita sudah ngikut. Iya. Musrembang nanti kita juga akan ngikut. Oke, Pak. Cak, pertanyaan terakhir nih, Cak. Nah, Legislatif apa eksekutif, Cak? legislatif. Legislatif. Oke. Terima kasih banyak, Cak, atas Sama-sama. obrolannya siang hari ini. Semoga sehat dan sukses selalu, ya. Amin. Terima kasih, itu dia obrolan kita bersama Cak Nawa, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.